semuanya, saya Faiza Tazkia Hazepa sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok 3 Dinamika Kelompok bersama rekan-rekan saya, Cindy, Rinrin, Windy, Nesa, Handi, dan juga Fauzia. Di sini kami akan melihat kembali perjalanan kami selama 1 semester di mata kuliah Dinamika Kelompok. Dari sekedar sebuah kelompok menjadi suatu sistem yang saling bergantung. Mari kita bedah materinya. Nah, perjalanan kita dimulai dengan memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita memiliki kecenderungan untuk berkelompok. Namun, sebelum kita masuk ke kelompok, kita harus memahami tentang analisis SWOT diri sendiri. Kenapa? Karena agar anggota tahu tentang kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, disinilah dinamika berperan sebagai alat untuk efektivitas dan produktivitas dalam dinamika kelompok. Kenapa sih kelompok itu terus berjalan? Nah, kami belajar dari 6 pure faktor, yaitu tujuan kelompok, lalu struktur, fungsi tugas, pemeliharaan, suasana, dan juga tekanan kelompok. Nah, 6 faktor itu diikat oleh komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu bukan sekedar bicara, tetapi memang proses dua arah, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Nah, tujuannya itu cuma satu, yaitu membangun kepercayaan dan juga menghindari noise atau hambatan dalam tim. Sebuah kelompok tidak terbentuk secara instan, pastinya melewati beberapa tahapan atau proses terlebih dahulu. Nah, dalam proses itu, ada beberapa teori-teori yang saling berkaitan satu sama lain. Ada teori pendekatan, ada teori interaksi Homans, hingga teori keseimbangan. Nah, namun yang paling berkesan adalah teori Tuchman, di mana kita semua pastinya melewati fase forming dalam perkenalan, lalu fase storming yang penuh dengan konflik, hingga akhirnya membuat aturan di fase norming dan mencapai perform yang baik di fase performing. Tahukah kalian bahwasanya kelompok itu mempunyai jiwa sebetulnya? Ada teori dari psikodinamika itu dari Bion, dia menjelaskan bahwasanya kelompok itu bisa hidup. Selanjutnya ada teori dari Kettle, itu menyebutkan bahwa kepribadian itu bisa tetap ada meskipun anggota kelompok berganti. Jadi ada beberapa yang memang sudah menetap gitu untuk sifat-sifatnya. Itu teori dari Kettle. Dan yang terakhir ada dari Stockdale, itu dimana kelompok itu bisa berhasil dari 3 hal. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada keberhasilan dari kelompok, dan yang ketiga semangat dari kelompok itu sendiri. Nah, kepemimpinan adalah nyawa dari dinamika. Ada yang namanya tipe kepemimpinan otoriter, di mana semua keputusan ada di tangan pemimpin. Itu bisa disebut hemat atau hemat waktu, tapi minusnya bisa mengurangi kreativitas anggotanya loh. Lalu ada tipe demokratis, gaya kepemimpinan yang kita pakai di kelompok ini, di mana suara anggota sangat dihargai dan pengambilan keputusan secara bersama untuk mencapai mufakat. Nah, ada juga yang disebut dengan tipe prioritas, di mana itu tuh berdasarkan dengan tata tertib dan prosedur tetap atau SOP, dan juga struktur hierarki yang sangat resmi. Tapi itu tuh bisa disebut dengan terlalu kaku dan kurang fleksibel. Bicara soal menginspirasi, ada tipe kepemimpinan karismatik. Pemimpinnya itu mengandalkan karisma atau daya tarik personal yang kuat untuk menginspirasi, memotivasi, dan memikat pengikutnya secara emosional demi mencapai tujuan bersama mereka. Mirip dengan itu, ada juga tipe yang namanya transformasional, di mana tipe ini menginspirasi dan memotivasi anggotanya untuk jauh lebih maju. Nah, pemimpinnya akan memposisikan diri sebagai teladan sekaligus mendorong anggotanya untuk jauh lebih baik. Sebaliknya, kalau butuh yang lebih terukur, ada tipe transaksional. Pemimpin dengan gaya ini lebih berorientasi pada pencapaian hasil dan target, di mana dengan cara menerapkan sistem reward dan punishment terhadap bawahannya. Ada juga yang namanya tipe kepemimpinan liberal atau laissez faire, di mana para pemimpinnya akan membebaskan para anggotanya untuk berekspresi. Itu bagus untuk para anggota yang sudah profesional atau pada bisa, tapi minusnya buat anggota yang masih baru, masih pada kicik-kicik, nah mereka tuh akan mengalami kekacauan atau hilang arah. Dan yang terakhir ada tipe situasional, di mana pemimpinnya itu harus sangat fleksibel dan adaptif menyesuaikan gaya pemimpinnya itu dengan tingkat kesiapan, pengalaman, dan juga kemampuan anggotanya dalam berbagai situasi yang berbeda. Dan yang terakhir ada materi dari Johari Window, di mana itu menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai 4 cermin di dalam dirinya dan kepribadian itu berbeda-beda. Yang pertama ada open area, di mana sifat tersebut
yang kita tahu dan orang lain itu tahu mengenai kita. Yang kedua, ada blind spot. Blind spot itu di mana kita yang tidak tahu tapi orang lain melihat potensi tersebut dari diri kita. Dan yang ketiga, ada hidden area. Itu yang memang kita sembunyikan dari orang-orang yang ada di luar. Dan yang terakhir, ada unknown area. Itu potensi yang memang kita tidak tahu dan orang lain juga sebetulnya tidak tahu, tapi orang lain bisa melihat dari diri kita bahwa kita itu bisa berpotensi dalam hal tersebut. Itulah perjalanan kelompok kami selama 1 semester di mata kuliah dinamika kelompok. Jadi, dinamika kelompok bukan hanya teori di atas kertas, tetapi juga bagaimana menyatukan 7 kepala menjadi satu tujuan. Kami dari kelompok 3 dinamika kelompok, terima kasih dan sampai jumpa di dinamika selanjutnya. Bye-bye. Selama 1 semester, kami juga belajar dari presentasi teman-teman lain, mulai dari masalah koordinasi dalam organisasi, hingga bagaimana kelompok menghadapi krisis eksternal. Semua materi ini melengkapi pemahaman kami bahwa dinamika kelompok bersifat cair dan terus berubah mengikuti tantangan zaman.